Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Bima Handaka dengan NIM terakhir 30104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum manajemen penetasan acara 2 tentang persiapan mesin netas dan juga pelaksanaan. Namun sebelum itu, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum acara 2 ini. Nah, yang pertama ada mesin tetas sebagai alat yang digunakan. Kemudian ada spray, kemudian ada cuka yang digunakan untuk fumigasi pada mesin tetas. Kemudian ada sikat yang digunakan untuk membersihkan mesin tetas yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian ada larutan desinfektan yang digunakan untuk desinfeksi ruangan dan juga desinfeksi mesin tetas. Dan yang terakhir adalah bahannya, yaitu telur yang fertil. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pembersihan mesin tetas dengan menggunakan sikat. Nah, setelah itu kita harus sterilisasi ruangan dan juga mesin tetas menggunakan larutan desinfektan. Kemudian kita melakukan proses fumigasi dengan larutan CH3COH atau larutan asam cuka yang dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan mesin tetas dan juga pelaksanaan penetasan. Nah, jadi mesin tetas ini adalah mesin tetas otomatis yang dapat diatur secara otomatis, baik itu suhu, kelembaban, dan juga turning telurnya. Nah, jadi mesin tetas ini sengaja dibuat seolah-olah menyerupai induknya ketika mengerami telur tetas itu. Nah, kemudian saya akan menerangkan beberapa komponen atau part yang ada di mesin tetas ini. Yang pertama, saya akan menerangkan mulai dari bagian dalamnya. Nah, pada bagian dalam mesin tetas ini terdapat sumber cahaya yang berasal dari 3 buah lampu, fungsi sebagai sumber cahaya dari mesin tetas ini. Selanjutnya ada motor penggerak yang ini. Motor penggerak ini berfungsi untuk turning telur secara otomatis. Kemudian ada rak untuk telurnya seperti ini berfungsi untuk menyimpan telur. Nah, selanjutnya ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengatur suhu yang ada di dalam mesin tetas. Kemudian sensor satunya ini yang berfungsi untuk mengatur kelembaban yang ada di dalam mesin tetas. Nah, selanjutnya ada bak air yang berfungsi untuk mengatur kelembaban yang ada di dalam mesin tetas ini dan juga disertai spons agar kelembabannya bisa bertahan lebih lama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada 2 buah ventilasi di sebelah kanan atas dan juga kiri atas, bisa dilihat. Nah, ini berfungsi sebagai keluar masuknya udara di dalam mesin tetas dan juga keluar mesin tetas. Nah, itu bagian dalam dari mesin tetas otomatis ini. Kemudian pada bagian luar, yang pertama ada termohidrometer. Termohidrometer ini berfungsi untuk menunjukkan suhu secara real time yang ada di dalam mesin tetas dan juga kelembaban yang ada di dalam mesin tetas secara real time. Nah, selanjutnya ada 2 buah saklar yang berfungsi untuk mengatur suhu dan juga turning telur. Nah, yang menyala ini berfungsi untuk mengatur suhu. Nah, ini adalah alat untuk mengatur suhu di dalam mesin tetas. Saat ini berarti menunjukkan 35,7,8 derajat Celcius. Kemudian yang ini merupakan timer
untuk turning telur. Bisa dilihat di sini menunjukkan angka 8H10S atau 8 jam 10 detik, yang artinya telur akan bergerak selama 10 detik setiap 8 jam, seperti itu. Kemudian suhu ini akan mati secara otomatis seperti ini ketika suhunya terdeteksi telah menyentuh angka 38 derajat Celcius. Kemudian nanti suhu akan menyesuaikan kembali, akan turun kembali hingga suhunya 37 derajat Celcius. Nanti ketika suhunya telah mencapai 37 derajat Celcius, maka sumber cahaya yaitu lampu akan menyala kembali, dan nanti ketika suhu telah mencapai 38 derajat Celcius maka akan mati kembali. Oke, itu untuk pengenalan mesin tetas. Selanjutnya adalah pelaksanaan penetasan. Nah, di sini ada 5 butir telur yang saya gunakan untuk penetasan ini. Nah, yang mana telur-telur ini sebelumnya sudah saya seleksi dan juga sudah diberi kode. Baik, langsung saja kita lakukan penyimpanan telurnya. Ini adalah telur yang pertama. Nah, telur ini disimpan secara terbalik, dalam artian bagian tumpulnya itu ada di bagian atas dengan kemiringan sebesar 45 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut untuk telur yang kedua. Ini juga sama. Setelah telur tersebut disimpan di dalam mesin tetas, kemudian kita tutup. Oke, baik. Pelaksanaan penetasan sudah dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih.